Perkenalkan, nama saya Alif Nur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonekkan IoT ke Wi-Fi melalui ESP32. Nah, pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa proyek saya ini menggunakan Arduino biasa yang di mana saya akhirnya mengganti Arduino ini ke ESP32. Oke, di sini sudah ada beberapa kode yang sudah saya buat. Di sini kita bisa lihat. Nah, untuk itu ada beberapa kode yang saya ganti dikarenakan yang pertama itu otak dari Arduino-nya itu berbeda. Yang pertama saya memakai Arduino Uno biasa dan saya ganti menjadi ESP32 karena di sini untuk mengejar kegunaan koneksi Wi-Fi-nya. Di sini kita lihat ada beberapa include ya. Ada 1 2 3 4 5 ya yang untuk beberapa include untuk koneksi ke Wi-Fi SP2 dan ada dasar Arduino untuk pin modenya dan juga untuk parsing data JSON dan juga untuk kontrol servo. Oh ya, untuk beberapa komponen di sini saya memakai servo ESP32, breadboard 2 biji, ya satu besar satu tidak, satu kecil maksudnya, dan beberapa kabel jumper serta kabel konektor. Nah, untuk kode sendiri, yang pertama ini adalah URL server PHP-nya, di mana saya menggunakan database melalui Exam. Dan setelah itu terdapat pin konfigurasi, yang dimana pin ini terdapat untuk mengaitkan ISP-nya kepada komponen servo. Oke, di sini terdapat pin untuk servo motornya dan di sini juga ada timer untuk polling setiap 5 detik dan waktu terakhir polling, di mana terdapat pengaturan sudut servo dari target dan di sini saya menggunakan untuk mengontrol IoT-nya melalui Wi-Fi saya menggunakan WhatsApp. Nah, untuk inisial serial monitor untuk debugging di sini saya menggunakan baut 115200. Di sini juga terdapat connect ke Wi-Fi hotspot HP dan timeout untuk 20 detik agar tidak stuck ya jika Wi-Fi belum tersedia. Sini ada IP address ESP32. Sini juga ada JSON dan ada beberapa di sini juga untuk ESP32 API ST-nya untuk filenya, beberapa file di sini. Di sini kita lihat kita gunakan untuk cek apakah parsing berhasil ya teman-teman. Nah, di sini juga ada pengecekan apakah data ini valid dan juga loop setiap lampu. Oke, di sini ada untuk status on jika kita ingin menyalakan. Kita harus menekan terus menulis on di WhatsApp. Berarti untuk status on ini nyala ya servonya. Oke, itu saja untuk di kode ini. Sekarang kita beralih ke bagaimana cara penggunakannya di WhatsApp. Oke, saya sampaikan sedikit saja, dimana untuk cara kerjanya ini kita akan setiap kali servo ini bergeser, maka akan dikirimkan secara real time ke Firebase real time database, di mana ini akan terhubung kepada WhatsApp, yang mana WhatsApp-nya ini seperti bot yang akan mengatur pergerakan dari servonya tersebut.
Kalau menghentikan gimana? Oke semuanya, di sini servo dalam keadaan nonaktif ya, nonaktif di 0 derajat. Untuk menyalakan servo, kita tekan atau kita masukkan format servo. Servo sekarang diaktifkan dan kita lihat apakah servo akan berjalan sesuai perintah yang kita masukkan. Di sini saya memerintahkan servo dari 0 derajat sampai 180 derajat. Kita gunakan servo pada 90 derajat. Oke, servo bergerak ya. Saya akan atur servo ke 180 derajat. Oke, servo juga bergerak. Dan yang terakhir, kita atur servo kembali ke derajat semula. Oke, servo kembali ke derajat semula, dan untuk mematikannya kita laksanakan perintah servo off. Oke, dan servo dimatikan. Oke, untuk kesimpulannya, untuk perombakan dari Arduino ke SP32 ini teman-teman, ini berhasil mengubah alat mekanik biasa menjadi perangkat IoT yang cerdas. Nah, sistem ini itu sangat berguna untuk mengembangkan prototipe pemantauan jarak jauh karena datanya bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf selebihnya. Terima kasih.